Namaku Wiwit. Aku seorang insinyur di pabrik logat. Seminggu lalu, aku dipotong 100.000 dari bonus akhir tahunku karena aku terlambat 2 menit masuk kerja. Aku tahu, itu karena Pak Tony yang baru ingin menunjukkan wibawanya, membunuh ayam untuk menakuti monyet. Tapi nggak apa-apa. Sejak hari itu, aku masuk kerja tepat waktu, absen di detik terakhir. Saat bel tanda pulang berbunyi, aku langsung mematikan mesin dan pulang. Aku ingin menunjukkan ke kalian semua, tanpa aku, gimana pabrik ini bisa berjalan. Apa perusahaan kita? Itu tolok ukur grup Logan? Apa itu disiplin? Disiplin itu sumber kehidupan perusahaan. Tapi selalu saja ada orang yang merusak suasana. Gak teratur, gak disiplin. Sok benar sendiri. Menganggap aturan pabrik seperti angin lewat saja. Aku sudah dipercaya menjadi direktur pabrik ini. Jadi mulai hari ini, aku akan memperbaiki kebiasaan buruk ini dengan serius. Wiwit, kamu insinyur senior orang penting di pabrik ini. Hari ini kamu malah terlambat 2 menit. 2 menit! Menurut disiplin kerja, aturan baru kita, terlambat 1 menit, denda 100. Terlambat 2 menit, perilakumu sangat buruk. Karena itu aku memutuskan memotong seluruh bonus akhir tahun. Wiwit tahun ini total 100.000 untuk jadi contoh. 100.000? Aku dengar tadi malam Nona Wiwit lembur sampai pagi. Jadi itu sebabnya dia terlambat 2 menit. Aturan direktur ini agak berlebihan kan? Kamu tahu apa? Dia pakai hal ini untuk menakuti semua orang. Orang bilang pejabat baru menyalakan 3 api. Api pertama jatuh ke kepala Nona Wiwit. Wiwit, kamu masih ada yang mau dijelaskan? Kenapa aku harus menjelaskan? Ke Algojo yang mau pakai aku untuk menunjukkan kekuasaan. Semua penjelasan, gak ada gunanya. Wiwit, cepat mengalah sedikit. Minta maaf ke direktur. Itu 100.000 bonus akhir tahun. Kalau kamu gak keberatan dengan hasil hukuman ini, maka naik ke sini dan tanda tangan. Wiwit, itu bonus setahun penuh. Rendahkan diri sedikit saja. Pak, kemarin Wiwit begadang sampai jam 4 pagi untuk memperbaiki peralatan baru. Diam sekarang juga. Mau lembur sampai jam berapapun, itu bukan sebuah alasan. Aturan pabrik di atas segalanya. Mengerti? Kalau kamu terus membelanya, aku juga akan mendedamu. Pak Irwan, gak perlu bicara lagi. Aku menerima hukuman ini. Aku tahu dia ingin melihat aku memohon, ingin melihat aku hancur, supaya orang-orang tahu seberapa hebat dia. Tapi jangan bermimpi aku akan mengalah. Wiwit, kamu talenta teknis yang baru direkrut pabrik ini. Mulai sekarang kamu harus ikut aku dan kerja dengan baik. Berusaha bersama membangun pabrik yang kuat. Guru, tenang saja. Aku pasti akan belajar dengan serius dan bekerja keras. Ya, sangat bagus. Aku sangat menghargaimu. Wiwit, semua mesin dan peralatan di pabrik kita gak bisa tanpa pengujian teknis kita. Karena itu, kita gak boleh ceroboh dalam pekerjaan. Harus bekerja dengan sepenuh hati, teliti. Kalau pabrik sudah percaya pada kita sebanyak itu, maka kita harus membalasnya dengan baik. Guru, aku pasti akan melakukannya. Wiwit, sekarang kemampuanmu sudah jauh melampaui aku. Kamu sudah sepenuhnya mampu memegang tanggung jawab operasi peralatan pabrik. Sekarang aku bisa pensiun dengan tenang. Guru. Ingat kata-kataku, ya? Guru, tolong tenang saja. Aku akan mengikuti ajaranmu dengan ketat. Mengutamakan pabrik. Bagus. Sangat bagus. Aku pergi sekarang, ya? Guru, tenang saja. Aku akan pakai caraku sendiri untuk mewujudkan keinginanku dan mencegah hasil kerja seumur hidupmu. Kalian tunggu apa? Cepat tanda tangan. Wiwit, kamu benar-benar tanda tangan. Apa semua sudah lihat? Ini aturan hukuman pelanggaran disiplin kerja. Mulai hari ini, kalau ada yang berani melanggar disiplin, maka akan sama seperti dia, tanpa keringanan. Mengerti? Mengerti? Iya, Mengerti. Wiwit. Kenapa kamu keras kepala sekali? Malah beneran tanda tangan. Itu 100.000. Selanjutnya, aku punya hal lain untuk diumumkan. Hans. Ini Hans, mahasiswa baru di lulusan tahun ini. Mulai hari ini, dia resmi bergabung di departemen teknis kita sebagai teknisi. Mari kita sambut dia. Mahasiswa baru lulus. Tahu apa dia? Aku dengar dia keponakan direktur. Ini aturan internal pabrik baru yang aku dan pamanku buat tadi malam. Mulai hari ini,
Setiap pabrik harus menempelkannya. Setiap karyawan harus menghafal dan mematuhinya. Jangan seperti seorang yang merasa dirinya hebat. Merasa seluruh pabrik harus berputar mengelilinginya. Baik, cukup sampai di sini hari ini. Bubar. Kembali kerja. Ayo kerja, kerja, ayo kerja. Tanpa orang ini masih ada orang lain. Masih saja sombong. Wiwit, kamu lagi apa? Baru jam 5. Mematuhi aturan pabrik dengan ketat. Pulang kerja tepat waktu. Pertarunganku baru saja dimulai. Nona Wiwit, Kamu siapa? aku Bayu. Pernah belajar programan teknis di Jerman. Beruntung pernah dengar ceramahmu dan belajar banyak. Ada keperluan apa? Oh, begini. Tahun ini aku baru saja mengakuisisi pabrik pengolahan mekanik terbesar di Asia Timur. Sekarang aku kekurangan orang yang bertanggung jawab. Aku langsung teringat kamu. Jadi aku datang ke sini tiba-tiba untuk dengan tulus mengundangmu bergabung. Ini... Kamu bisa menentukan gajimu sendiri. Dan aku menjamin, kamu punya kekuasaan terbesar di pabrik. Aku nggak akan ikut campur dalam manajemenmu. Kalau kamu... Terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi untuk sementara aku belum berniat pindah kerja. Maaf. Pertarungan baru saja dimulai. Gimana aku bisa mundur? Lagi pula ini tempat yang dijaga guruku seumur hidupnya. Aku harus terus menjaganya atas nama guruku. Baik, Nona Wiwit. Aku menghormati pilihanmu. Kalau kamu ada kebutuhan, datang saja cari aku. Sudah lama aku nggak sarapan dengan tenang. Wiwit, mesin dan peralatan di pabrik ini semua harus dinyalakan 1 jam lebih awal. Jadi kita harus sedikit kerja keras. Datang 1 jam lebih awal untuk menyalakan mesin. Aku mengerti, Guru. Aku nggak akan lupa. Iya. Datang kerja 1 jam lebih awal setiap hari. Di mata orang lain, urusan terlambat 2 menit lebih penting. Halo Pak Irwan. Halo. Semua hati-hati. Ini peralatan paling mahal di seluruh pabrik. Diimpor dari Jerman khusus untuk memproduksi komponen optik inti mesin litografi. Karena itu kalian harus ingat untuk berhati-hati. Nona Wiwit, selamat pagi. Selamat pagi Ketua Tim Ali. Baik, sudah waktunya. Nyalakan mesin. Ada apa ini? Kenapa hari ini mesin ini sangat berisik? Lot lensa yang diproduksi semuanya retak. Ini produk cacat, harus dibuang semua. Ini, siapa yang melakukan ini? Kalian semua tahu nggak kalau ini barang cacat? Berapa kerugian yang akan kita tanggung? Siapa yang melakukannya? Aku akan potong gaji orang itu. Pak, kami sudah mengikuti proses yang benar. Iya. Aku juga nggak tahu kenapa jadi begini. Mungkin kita coba tanya Nona Wiwit. Wiwit! Wiwit. Pak, Ketua Tim Ali. Ada apa? Nona Wiwit, mesinnya mengalami masalah. Cepat keluar dan lihat. Ya, Wiwit, kesini dan lihat. Kenapa lot ini nggak sesuai standar? Apa masalah mesin ini? motor servo mengalami kelebihan torsi. Akurasi posisi lengan robot meleset. Nona Wiwit, bukannya kamu tadi pagi datang lebih awal untuk setel mesin? Kenapa aku harus datang lebih awal untuk setel mesin? Tapi sebelumnya, setiap hari kamu datang 1 jam lebih awal untuk setel mesin. Kenapa hari ini kamu gak datang lebih awal? Kamu sengaja bekerja lambat untuk balas dendam pribadi kan? Kamu masih mau bekerja nggak? Pasal 3 aturan pabrik menyebutkan, memeriksa dan menyetel peralatan sebelum mulai kerja, termasuk tugas normal, harus diselesaikan saat jam kerja. Sekarang baru lewat jam 8. Ini masih jam kerja normal. Kamu? Selama 10 tahun terakhir, setiap hari aku datang 1 jam lebih awal untuk setel mesin. Tapi kamu nggak boleh menganggap pengorbanan itu sebagai hal biasa. Aku saja.
Cuma parameter torsi saja, aku tahu. Cuma parameter torsi saja, aku tahu. Lihat itu, benar-benar insinyur muda luar biasa di pabrik kita. Nggak seperti seseorang, seolah bumi berhenti berputar tanpa dia. Wiwit, minggir. Wah, sudah selesai kan? Paman, aku sudah memperbaiki mesinnya. Bagus, bagus. Hans anak muda harus berani bertanggung jawab. Nggak seperti seseorang, gaji tinggi, tapi menghindari tanggung jawab setiap hari. Cepat, bawa untuk diperiksa. Ya, Masih produk cacat, nggak akan lolos pemeriksaan Nit Pramera. Sangat bagus. Hans punya kemampuan, punya tanggung jawab, punya semangat. Hari ini, aku resmi mempromosikannya jadi insinyur. Mulai sekarang, mesin ini, kamu yang bertanggung jawab perawatannya. Gimana? Ada yang punya pendapat lain? Pak, mesin ini modul A7 impor dari Jerman. Sebelumnya selalu ditangani Nona Wiwit. Apa gak aneh tiba-tiba ganti orang? Apa yang aneh? Kalian orang lama punya pemikiran terlalu konservatif. Gak berani memanfaatkan anak muda. Kalian semua sudah lihat hari ini. Hans menyetel mesin. Semudah itu. Itu sudah cukup menjelaskan. Paman, jangan khawatir. Mesin ini aku sudah mempelajarinya. Aku pasti bisa merawatnya dengan baik. Lihat itu. Baik, sekarang aku umumkan secara resmi. Oh. Produk ini gagal dalam pemeriksaan. Produk ini gagal dalam pemeriksaan. Pak, pemeriksaan inframerah gagal. Lot ini juga semuanya produk cacat. Gak mungkin. Ini sama seperti produk jadi sebelumnya. Atau mesin pemeriksanya rusak. Gak mungkin. Mungkin panggil Wiwit untuk lihat. Dia lagi. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jelas aku sudah selesai menyetel. Kenapa masih nggak memenuhi standar? Gak berguna. Ketua tim ahli, panggil Wiwit ke sini. Ya, aku pergi sekarang. Bu Wiwit. Rusak lagi. Cepat ke sini dan lihat. Nanti, apapun yang terjadi, kamu harus belajar teknik Wiwit. Paman tenang saja. Aku mahasiswa, baru datang dan belum terbiasa, jadi sementara belum paham jelas. Trik-trik Wiwit itu, sekali lihat aku langsung bisa. Ya ampun, bisa cepat sedikit gak? Kenapa terburu-buru? Di sana bukannya ada orang yang bisa setel mesin? Iya. Wiwit, kamu lihat? Kenapa lot ini masih nggak memenuhi standar? Sebenarnya apa yang masih salah dari mesin ini? Baik. Bagian ini ada cincin bur. Sensor tekanan inti perangkat ini belum dikalibrasi sepenuhnya. Hei, mesin belum diperbaiki. Kamu mau kemana? Kalian cuma suruh aku lihat, bukan memperbaiki. Jadi bisa diperbaiki atau enggak? Guru belum mengajarkannya. Katanya mahasiswa dan talenta teknis. Iya. Mesin ini kalau diserahkan ke dia untuk diperiksa, mungkin seluruh lini produksi akan rusak. Benar itu. Gak berguna. Begini saja. Penunjukan Hans tadi dibatalkan untuk sementara. Mesin ini tetap ditangani Wiwit. Cepat lihat apa masih ada masalah lain. Baik. Nona Wiwit, kenapa hari ini lambat sekali? Pak Ali,
Di buku panduan tertulis harus pakai termometer inframerah untuk catat 3 kali pengukuran, lalu ambil nilai rata-rata. Ya ampun, gimana bisa selesai tepat waktu? Biasanya kamu nggak perlu mengikuti setiap langkah di panduan. Penyimpanan nol itu kamu sentuh saja, sudah bisa ditebak sampai 90%. Sekarang banyak pekerja sedang menunggu. Kalau nggak selesai, produksi nggak akan tepat waktu. Kamu sengaja memperlambat kan? Aku perintahkan kamu untuk cepat. Kalau sampai mempengaruhi produksi, aku akan urus kamu. Nona Wiwit, kenapa kamu gak lebih cepat? Pak, Pasal 5 aturan pabrik menyebutkan harus mengoperasikan peralatan secara ketat sesuai prosedur operasi. Pengalaman pribadi dilarang keras. Aku cuma mengikuti aturan, benar kan? Pak, ini aturan yang kau buat sendiri. Mana mungkin aku berani melanggar? Kalau kamu potong lagi 100.000 dariku, aku mungkin harus hidup dari udara. Kamu? Kalian ketawain apa? Siapa yang ketawa? Cepat. Oh, hampir selesai. Tinggal satu langkah terakhir. Kenapa peralatan belum dinyalakan lagi? Wiwit, kamu malas lagi ya menunda produksi? Kamu sanggup tanggung jawabnya? Pak, aku mengikuti pengaturan perusahaan, melakukan kalibrasi tahunan, sensor tekanan inti. Proses ini memang sangat rumit. Ketua tim ahli bisa membuktikan. Kalibrasi tahunan memang sangat rumit. Tapi sekarang tinggal langkah terakhir memperbaiki data saja sudah selesai. Kalau begitu percepat sedikit. Hei, Nona Wiwit, kamu mau apa? Jam kerjaku sudah selesai. Apa? Tinggal satu langkah terakhir. Kenapa kamu buru-buru harus pulang sekarang juga? Benar, Nona Wiwit. Tinggal 1 menit lagi. Cuma 1 menit. Simpan datanya lalu pergi. Maaf, Ketua tim ahli, sekarang sudah di luar jam kerja. Aturan menyebutkan, setelah jam kerja nggak boleh mengoperasikan peralatan presisi tinggi untuk menghindari masalah keselamatan. Ini aturan pabrik. Tadi pagi, Pak, sudah mengingatkan kita dengan jelas kan? Kamu sudah lupa? Kamu sengaja melawanku kan? Pakai kata-kataku untuk membungkamku. Kamu pikir pabrik ini akan mati tanpa kamu? Benar. Kalau kamu gak melakukannya, masih banyak orang lain. Kamu pikir kamu sangat hebat? Baik, kalau begitu kalian cari saja orang yang mampu. Kalau aku pulang dulu. Siapa yang suruh kamu mematikan listrik? Kalau listrik dimatikan, kita harus menyalakan ulang dan kalibrasi ulang. Kamu sengaja melawanku kan? Pak, kenapa kamu bilang begitu? Gimana mungkin aku sengaja melawanmu? Aturan jelas menyebutkan, setelah jam kerja, peralatan presisi nggak boleh dioperasikan. Kalau rusak, nggak ada yang bertanggung jawab. Pak, apa kamu mau menyuruhku melanggar aturan yang kamu buat sendiri? Kamu! Oh, Paman, tenang. Belum sampai sejauh itu. Pergi sana! Wiwit, tunggu saja! Wiwit, kalau begini terus kamu pasti akan dipersulit. Aku dengar keponakannya, kerabat CEO. Kamu nggak akan bisa menang. Mereka sudah sengaja mempersulit aku. Aku harus takut apa? Gimana dengan lini produksi? Hans itu gak paham apapun soal lapangan. Kalau terus begini, hasil kerja keras guru akan hancur. Wiwit, aku bekerja di pabrik ini seumur hidup. Dari awal dibangun sebagai orang biasa, sampai sekarang berkembang sebesar ini. Aku harap pabrik kita selalu mempertahankan status kelas dunia. Guru, pasti bisa. Pak Irwan, untuk mempertahankan sesuatu, kamu harus membuat orang-orang yang ingin menghancurkannya merasakan sakit dulu. Pantas saja guru bilang kamu mirip dia, keras kepala sama persis. Kalian lihat ini. Kenapa banyak sekali kesalahan? Kenapa banyak sekali yang buruk? Ini produk cacat, tahu nggak? Juga yang ini ukurannya salah. Kalian nggak lihat? Dan yang ini juga. Ini kenapa? Kerja macam apa ini? Ini apa? Sampah semua.
Selama 1 minggu, tingkat cacat produksi kita meningkat 30%. 30%? Hah? Apa ini standar produksi yang diharapkan pabrik Grup Logan? Mitra kita, Grup Bos Jerman, sudah menemukan masalah ini. Kalau mereka membatalkan pesanan, maka seluruh pabrik ini akan hancur bersama. Paman. Pak, kamu nggak bisa menyalahkan pekerja. Kami semua mengikuti aturan pabrik. Produksi sesuai standar ketat. Ini karena ada seseorang bermain curang di belakang untuk mencemarkan pabrik kita. Pak Tony, maksudmu apa? Siapa yang bermain curang? Siapa yang nggak mengikuti aturan pabrik? Bicara saja, aku yang pertama akan menantang. Aku tahu, ada orang yang nggak puas dengan aturan pabrik yang baru saja aku keluarkan. Tapi aku bilang ke kalian, kalau mau mengembangkan usaha, harus ada disiplin yang kuat. Bagus sekali. Benar-benar seorang direktur. Saya siap mendukung semua orang bekerja sesuai aturan pabrik. Kalau ada pelanggaran, nggak akan ditoleransi. Mulai hari ini, aku minta kalian semua meningkatkan semangat pengabdian secara aktif lembur untuk mengejar target yang hilang. Wiwid, kamu insinyur senior pabrik. Tugas utamamu itu harus jadi contoh dan memimpin. Jadi maksud Bapak, aku memimpin lembur? Ya, ini perintah. Baik, Kak, kamu setuju? tentu. Aku mendukung semua perintah pimpinan. Lembur, tentu bukan masalah. Cuma saja, menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang Ketenagakerjaan, kalau perusahaan mengatur lembur, harus sesuai aturan SIA. Membayar upah lembur kepada pekerja. Dalam pasal 44 disebutkan, lembur pada hari libur resmi, gaji harus lebih dari 300%. Lembur di hari istirahat harus dikasih cuti pengganti. Kalau nggak bisa dikasih cuti, maka upah lembur nggak boleh kurang dari 200%. Boleh aku tanya, Pak? Kita mau pakai standar yang mana? Selama standarnya jelas, aku akan memimpin lembur. Aku yakin rekan-rekan juga akan senang. Kamu kasih syarat ke aku? Kamu masih punya rasa kehormatan kolektif gak? Kenapa enggak? Tapi di mataku juga ada hukum ketenagakerjaan dan aturan pabrik. Kalau terlambat kena denda besar, maka lembur juga harus dibayar. Benar kan? Ini namanya mengikuti aturan, Pak. Suka bicara aturan kan? Kenapa dibilang syarat? Kamu masih saja menyimpan dendam karena aku memotong 100.000 dari bonusmu. Aku ngomong sedikit. Walaupun perusahaan kita punya aturan, kita juga satu kesatuan. Pesanan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup pabrik. Kalau orang lain nggak mau melakukannya, aku yang melakukannya. Kalau orang lain nggak bisa, aku juga yang akan melakukannya untuk pabrik. Aku sukarela memimpin lembur demi pabrik. Hah? Bagus. Bagus sekali. Ini sikap kerja yang seharusnya dimiliki pabrik kita. Kalian semua harus bertepuk tangan memuji tindakan Hans. Kita harus benar-benar menghilangkan sifat egois yang lepas dari kepentingan bersama. Wiwid, tunggu sebentar. Poros penggerak utama lini produksi bergetar secara berskala. Gimana kalau kamu tinggal dan perbaiki dulu? Kalau ini rusak, maka seluruh lini produksi selesai. Pabrik ini tempat guru kamu kan? Menghabiskan seluruh hidupnya. Kamu nggak bisa mengabaikannya. Benar. Tapi boleh aku tanya Ketua Tim Ali, apa aku dapat upah lembur? Ini. Kalau nggak ada upah lembur, aku nggak bisa membantu. Guru mengajarkan banyak prinsip, tapi beliau nggak bilang aku harus berkorban tanpa syarat untuk perusahaan. Tapi Ketua Tim Ali, serahkan saja hal kecil ini padaku. kamu bisa. Agar aku panggil beberapa teman untuk memperbaiki lini produksi, pasti nggak masalah. Jangan pedulikan wanita munafik itu. Kamu dengar itu Ketua Tim Ali? Karena sudah ada yang sukarela, kenapa masih butuh aku? Pamer saja. Begitu aku menguasai lini produksi, kamu yang pertama akan pergi.
Ada apa? Kenapa jadi seperti ini? Wiwit, terjadi sesuatu. Ada apa? Bukan cuma Hans yang nggak bisa menyelesaikan masalah, dia juga nggak sengaja menghapus aplikasi modul A7. Di mana Wiwit? Wiwit sekarang di mana? Pergi cari Wiwit untukku. Wiwit, ini hasil kerja seumur hidup yang dijaga guru. Kalau lini produksi rusak, maka grup bos Jerman akan menuntut ganti rugi ratusan juta. Pak Irwan, aku tahu kamu sedang terburu-buru, tapi sekarang sudah di luar jam kerja kan? Ah, sudahlah. Wiwit, masalah sudah sampai sejauh ini. Kamu mau melawan Pak Tony dan orang-orangnya sampai akhir. Pak, bukan aku yang mau melawan mereka. Aku cuma mengikuti aturan mereka. Benar kan? Lalu, gimana dengan hasil kerja keras guru? Tenang saja. Aku ingin memakai cara ini untuk melindungi hasil kerja guru. Baiklah kalau begitu. Kamu pergi istirahat saja. Cepat katakan padaku, apa sudah ada hasil dari memperbaiki mesin yang semalaman itu? Kenapa diam saja? Wiwit, berhenti di situ. Sikap pekerja macam apa ini? Tadi malam bagian produksi punya masalah besar. Kenapa kamu gak datang? Kamu sering sekali balas dendam ya? Pak, biar ku tanya lagi. Apa aku dapat bonus akhir tahun? Apa katamu? Maaf, kalau begitu kenapa aku harus lembur? Sudahlah. Wiwit, sepertinya pimpinan cemas sekali. Hati-hati dengan pembalasannya. Gak apa-apa. Aku takut dia bakal marah dan malu, dan membuat hal yang lebih bodoh lagi. Ayo. Baiklah Wiwit, dikiranya siapa dia? Dia cuma teknisi rendahan. Aku nggak percaya, aku nggak bisa mengurusnya. Paman, tenanglah. Si Wiwit ini mengandalkan pengetahuannya, makanya dia sombong. Kita bilang saja padanya untuk menulis ulang laporan di tugas harian. Kita ikuti laporan untuk menjalankan mesin. Dengan begitu, kita bisa menendangnya keluar. Oh, ini cara yang bagus. Selama pengaturan alat dan program di tangan kita nggak akan butuh dia lagi nanti. Aku dan Ibu Pertiwi. Wiwit, mengingat pabrik kita baru-baru ini ada kegagalan peralatan menyeluruh. Sebagai teknisi inti di pabrik ini, kamu harus jalankan peran pentingmu dan kasih contoh. Cepat tulis laporan untukku mencakup proses semua alat-alat terkait optimasi menyeluruh pada lini produksi. Ini kan memang tugasmu. Serahkan ke aku sebelum jam kerja usai. Wiwit, dia sengaja cari masalah untukmu. Dia mau kamu kerja lembur. Kalau enggak, dia pasti menuduhmu malas lagi. Gak apa-apa. Itu kan cuma laporan. Apa ini? Ini adalah laporan hasil optimasi lini produksi yang kamu suruh. Terkait masalah baru-baru ini produksi nggak efisien. Analisa inti masalah, 1. Inti masalah. Kurangnya pemeliharaan membuat penurunan alat-alat utama. 2. Penyebab langsung. Baru-baru ini staf yang nggak profesional berulang kali melanggar aturan, menyabotase stabilitas sistem inti. 3. Rekomendasi. Kasih larangan staf yang nggak profesional mengoperasikan alat inti, dan buat pelatihan ulang untuk operator. Laporan macam apa ini? Jelas sekali cari alasan untuk menyalahkanku. Aku peringatin kamu, kalau kerjamu masih lamban begini, aku akan pakai wewenangku untuk memecatmu. Sikap bekerja macam apa ini? Tadi malam di lini produksi ada hal besar terjadi. Kenapa kamu gak datang? Kamu sengaja untuk membalasnya, ya kan? Aku peringatin kamu, kalau kerjamu masih lamban begini, aku akan pakai wewenangku untuk memecatmu. Mau memecatku? Udah saja, bayar saja ganti rugiku. Kamu bahkan merekamnya. Selepas dapat perhatian khusus dari pimpinan, kamu kira aku nggak akan buat persiapan? Pak, laporannya sudah selesai. Kalau begitu aku pergi dulu.
Baiklah, Wiwit. Jangan kamu kira aku gak bisa mengurusmu ya. Saat ini mungkin ada masalah di sistem mesin. Hei semuanya, berhenti sebentar. Ada yang ingin kusampaikan. Terkait dengan situasi yang ada di pabrik kita, efisiensi produksi meningkat. Aku rasa ini karena staf inti pabrik kita punya kemampuan yang lemah dan gak melakukan pekerjaan dengan benar. Makanya aku memaksa untuk buat perbaikan. Orang ini, Pak Ian, seorang insinyur dari grup TAN, saingan kita. Dia diundang ke sini dengan bayaran yang tinggi. Sambut dia dengan tepuk tangan. Selamat datang. Mulai sekarang, masalah teknik di pabrik ini akan jadi tanggung jawabnya. Kalau ada yang punya masalah, silakan tanya langsung padanya. Pertama pelajar bernama Hans. Sekarang Pak Ian insinyur teknik. Sepertinya Pak Tony memang mau cari penggantimu. Nggak masalah. Bagus juga karena banyak talenta berkumpul di pabrik. Tapi aku nggak tahu seberapa besar kemampuan Pak Ian yang dimilikinya. Wiwit, nanti dia akan menggantikan posisimu menjadi insinyur teknik di pabrik ini. Pak Tony baik sekali. Sejak aku bergabung di pabrik, aku juga berharap bisa segera bekerja untuk berkontribusi dalam perkembangan pabrik kita. Kata-kata yang bagus, layak disebut ahli. Baru datang di pabrik sudah mikirin kerja. Memang harus begitu kan? Nanti kalian harus belajar darinya. Ini panutan terbaik di pabrik kita. Ahli? Ya. Aku sudah mencari tahu, Pak Ian ini reputasinya nggak bagus, suka pamer. Pak Irwan, biarin saja dia pamer. Saat angin kuat, hati-hati jangan sampai lidah terselip. Selesai. Selesai. Wah, selesai. Mesinnya bekerja dengan normal lagi. Pak Ian benar-benar ahli. Begitu dia beraksi, masalah mesinnya selesai. Secara umum, perangkat ini nggak beda. Apalagi alat dari Jerman. Sistem kontrolnya kaku. Nggak cocok dengan kebijakan SIA. Seperti alat-alat ini. Sekali coba saja, aku sudah bisa. Aku pasti menyulitkanmu nanti. Tenanglah. Wiwit, mulai sekarang mesin-mesin di pabrik ini nggak lagi perlu kamu jalanin. Bermainlah di tempat lain. Ya ampun, sebagian orang mengira mereka itu unik, sehingga orang lain gak bisa bertindak pada mereka. Sebenarnya mereka gak berguna. Sebaiknya kau minggir saja. Ayolah. Silahkan, Pak. Baris komentar dalam kode ini menggunakan gaya dan penulisan yang cuma aku dan guruku saja yang paham. Mudah sekali kalau kamu mengurainya. Kita lihat saja kemampuan yang kamu punya. Pak Ian, cepat. Semua menunggumu untuk memperbaiki mesinnya supaya mereka bisa bekerja. Mulai sekarang kamu faktor inti dari pabrik ini. Apapun katamu, kami akan ikuti. Memang perlu dia ngomong begitu? Pak Ian punya caranya sendiri. Benar kan, ahli? Biar kulihat ya. Modul L-W ini, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Apa katamu? Pak! Grup bos Jerman kirim surat untuk mendesak kita. Mereka tanya kita soal data operasional baru mengenai modul optimasi L-W. Katanya ini jadi penentu mereka memperpanjang pesanan atau enggak. Mereka bilang kita harus balas tanpa menunda. Modul L-W, itu modul mesin ini. Pak Ian, coba lihat. Ini modul A7. Ada beberapa hal yang belum pernah kulihat, khususnya modul L-W ini. Bahkan nggak ada instruksi manualnya. Kamu bercanda ya? 80% pesanan pabrik kita dari grup bos. Kalau kita nggak buat balasan hari ini, kita bisa dapat masalah. Pak, maksudmu, aku yang menyebabkan masalah ini? Siapa yang merancang modul ini? Panggil saja dan suruh mereka mengurusnya. Modul ini cuma perancang dan operator saja yang paham. Brengsek. Lagi-lagi Wiwit. Sial sekali. Wiwit, kamu mainkan tipuan ya? Cepat jelasin soal modul ini. Kalau pesanan dari bos hilang, bisa kamu yang tanggung jawab. Modul LW itu sistem optimasi konsumsi daya dan kompensasi kesalahan. Dipakai untuk memproduksi lot khusus, pesanan grup bos.
Seingatku, model data komputasi dan kombinasi modul ini sudah dibuka untuk umum di komunitas teknik. Kenapa? Pak Ian sudah ahli di bidangnya, tapi belum pernah dengar soal itu? Tentu saja aku sudah pernah dengar, tapi aku nggak ingat. Kalau datanya sudah dipublikasi, aku akan lihat dokumennya malam ini dan pasti bisa dapatkan solusinya. Sudah aku bilang, bahkan insinyur biasa seperti Wiwit bisa menyelesaikan masalahnya. Bagi Pak Ian, tentu mudah sekali, ya kan? Iya. Itu benar. Beruntung sekali kita punya Pak Ian. Kalau kita cuma mengandalkan seseorang, seluruh orang di pabrik ini bakal kelaparan. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja, Pak Ian. Apa? Si ahli palsu Bernama Ian yang kita pecat itu malah masuk ke pabrik Logan. Iya, dia baru mulai kerja hari ini. Dia nggak ada apa-apanya, cuma penipu yang terlihat hebat. Pabrik Logan sudah punya ahli kelas atas seperti Wiwit. Kenapa mereka masih buang uang untuk mengundang orang nggak berguna yang sudah kupecat? Cepat selidiki. Jangan sampai kita membiarkan insinyur sehebat Wiwit di Sia ini diperlakukan nggak adil. Iya. Apa benar kalau seorang nabi nggak dikenal di tanahnya sendiri? Pabrik Logan nggak pantas punya orang berbakat sehebat Wiwit. Bicara, jelaskan padaku. Paman, jangan marah. Tenanglah. Kenapa? Kenapa semua alat-alat di pabrik berhenti berfungsi? Aku kasih tahu kamu, grup bos sudah tahu masalah ini. Besok mereka akan kirim perwakilan mereka masuk ke sini. Kalau di waktu itu lini produksi belum juga pulih, aku harus membayar ganti rugi puluhan miliar. Sebenarnya aku ingin melewati modul L-W itu dan mencoba memodifikasi sumber kode sistem. Tapi aku gak nyangka semua sistem lini produksi jadi terkunci. Kamu bilang kamu ahli di bidang ini. Aku bayar mahal untuk mengundangmu ke sini. Cuma itu yang kamu bisa. Ini gara-gara Wiwit. Dia pasti sengaja mengatur sistem pertahanan di kode sistem yang menyebabkan semua sistem jadi berhenti. Kita nggak bisa biarin dia lolos. Jangan biarkan dia pergi. Gimana caranya supaya dia bertanggung jawab? Hal yang terpenting sekarang, pesanan dari grup bos. Cuma Wiwit yang bisa selesaikan masalah ini. Yang lain nggak berguna. Jangan biarkan dia pergi. Gimana caranya supaya dia bertanggung jawab? Bicara. Wiwit, pasti menganggap itu kesalahan ya. Terkait bonus akhir tahun, aku tadi sempat marah, aku salah. Berapa jumlah yang kau mau? Sebutkan saja. Selama kamu bisa membantu lini produksi mulai beroperasi, aku berniat menggandakan uang ganti rugi. 200 juta. Gimana? Pak Tony, ngomong soal uang, apa gunanya lagi? Tentukan syaratmu. Selama aku mampu, aku akan memenuhinya. Baiklah, cuma ada satu syarat. Buat pertemuan seluruh pabrik di tempat kamu menghinaku untuk membunuh ayam memperingatkan monyet dan umumkan permintaan maaf padaku Wiwit. Juga aku harus dapat 100 juta penuh untuk bonus akhir tahun ini. Jangan ada kurang sedikit pun. Wiwit, jangan berlebihan. Dulu di lokasi itu, di depan semua orang, kamu bilang aku bukan siapa-siapa. Kenapa saat itu kamu gak merasa kelewatan? Kamu? Aku minta satu permintaan. Terima atau enggak? Mimpi saja. Wiwit, kamu tunggu saja. Besok grup bos akan mengirim seseorang. Kalau lini produksi nggak bisa dipulihkan, kita semua harus bertanggung jawab. Kalau kamu masih mau berbisnis dengan nyaman di industri ini, cari caranya. Aku ada cara. Kita bisa menghapus modul L-W, lalu program ulang seperangkat kode baru. Apa kamu bisa melakukannya? Itu mudah sekali. Aku jamin, besok sebelum perwakilan grup bos datang, itu sudah selesai. Pasti nggak akan menimbulkan efek dalam pemeriksaan. Masuk akal. Selama bisa diprogram ulang,
aku bisa menyingkirkan modul L strip W. Mulai sekarang, nggak perlu lagi melihat wajahnya lagi. Itu benar, Paman. Nanti kita usir saja dia dari pabrik. Sombong sekali. Wiwit, mereka gila. Tony bilang ke mereka untuk mengatur ulang sistem. Oh, benarkah? Kamu sudah tahu dari awal? Mereka mau menyingkirkanku. Jadi mereka pasti cari cara apa saja untuk menendangku keluar. Aku cuma gak nyangka kalau harinya datang terlalu cepat. Mereka mau program ulang semua modul inti. Pimpinan nggak tahu, tapi si brengsek bernama Ian itu pasti dia tahu. Driver perangkat keras untuk rangkaian alat ini memang disesuaikan dengan L strip W. Begitu diformat ulang, itu semua bakal jadi logam rongsokan. Biarin saja begitu. Tunggu saja sampai besok. Kalau orang-orang bos datang, mereka bakal tahu apa yang disesalinya. Wah, bagaimana? Apa semuanya akan baik-baik saja? Gak ada masalah dengan program kan? Operasi ini kupercayakan padamu. Mereka datang, mereka datang. Pak, perwakilan dari grup bos sudah datang. Selamat datang Tuan Sean. Pak Tony, aku harus datang kali ini atas nama grup bos untuk kasih peringatan pada grup Logan. Kalau hari ini produksi belum dipulihkan, grup bos akan mengakhiri secara sepihak semua perjanjian kerjasama dan memulai proses ganti rugi dalam jumlah triliunan. Pak Sean, baru-baru ini pabrik kami ternyata ada orang jahat yang selalu buat masalah. Tapi mohon tenang, kami sudah memprogram ulang sistem program. Dijamin kalau hari ini lini produksi bisa berjalan seperti biasa. Benarkah? Ya, mari lewat sini. Silakan. Silakan. Tuan Sean, lihat, ini lini produksi kita. Kenapa belum dimulai lagi? Cepat mulai! No. Apa yang terjadi? No. Apa yang terjadi? Kenapa gak kamu periksa? Kenapa gak bisa beroperasi? Semua alat ini sudah rusak. Apa? Apa semua ini yang kalian ingin aku lihat? Alat-alatnya gak bekerja. Gimana pesanan bisa dipenuhi? Enggak, bukan begitu. Pak Tony, kalau kalian gak bisa menyiapkan penjelasan yang masuk akal, kita akan ketemu di pengadilan. Paman, kamu gak apa-apa? Sudah tamat. Kalau perusahaan tahu kalau aku baru dipromosikan tapi sudah kehilangan klien utama seperti grup bos, kalau begitu aku harus gimana? Masa depanku sudah hancur. Jangan cemas, Paman. Kita bicara baik-baik saja dengan orang Jerman ini. Ini ulahnya. Ini semua ulahnya. Namanya Wiwit. Dia insinyur senior, satu-satunya di pabrik kita. Tapi dia seringkali gak mematuhi disiplin kerja, datang terlambat, bekerja dengan setengah hati. Dia penyebab semua yang terjadi hari ini. Benar, dia memang pekerja setengah hati. Melihat semua alat lini produksi rusak, tapi mengabaikannya. Yang membuat kerusakan alat, dia yang harusnya bertanggung jawab. Hans, kata-katamu pasti beralasan. Dari awal sampai saat ini, Wiwit selalu pergi kerja tepat waktu. Kamu bersikap seolah tahu tapi enggak. Itu sebabnya jadi begini. Siapa yang suruh dia nggak ajarin? Aku menggunakan alat-alat. Aku teknisi yang direkrut pabrik. Dia nggak pernah mengajarkanku menggunakan alat-alat dan nggak pernah membimbingku. Ini menyebabkan kelalaian bekerja. Bahkan kalau melihat Hans buat kesalahan kecil saat bekerja, tapi dia pura-pura buta. Jelas sekali dia berniat ingin merugikan kepentingan pabrik. Dan sebagai pimpinan pabrik, aku nggak akan mendukung ulah jahat begini. Itu sebabnya dia jadi marah dan membalas dengan menyabotase lini produksi yang menyebabkan lini ini rusak. Pak Sean, hari ini lininya rusak. Dia pelaku sebenarnya. Boleh kutanya, apa kamu memang Wiwit?
Boleh kutanya, apa kamu memang Wiwit? Benar, dia orangnya. Dia karyawan pabrik, tapi nggak pernah patuh dengan disiplin kerja di sini. Sengaja menyabotase lini produksi yang membuat kerja jadi terhambat. Tapi Pak Sean, tenang saja. Aku akan mewakili pabrik untuk menyingkirkan masalah ini. Aku pastikan kerja sama kita ini bisa berjalan lancar. Pak Tony, kamu memaksakan semua tanggung jawab ini pada Wiwit. Wiwit, tolong jelaskan. Mereka yang berencana untuk menerobos modul L-Stripway untuk memaksa beroperasi. Akibatnya begini, gak ada hubungannya sama kamu. Karena cuma Wiwit yang memahami modul L-Stripway. Jadi dia digunakan sebagai ancaman pabrik. Kami gak punya pilihan. Jadi kami mengatur ulang modul. Semua ini terjadi karena dia. Benar. Kalau bukan karena modul yang dimodifikasi jahat, mana mungkin operasi bisa gagal dan menyebabkan akibat seperti ini. Gak ada hubungannya denganku. Wiwit, sikap kerja negatifmu sudah mengakibatkan kerugian bagi pabrik. Aku akan mewakili pabrik secara resmi memecatmu segera keluar dari pabrik ini. Satpam, Satpam. Tolong usir dia. Kalian nggak perlu menggerakkan jari. Aku akan keluar sendiri. Tunggu dulu. Pak Sean, tenang saja. Perusahaan kami akan mewakili perusahaanmu dengan wewenang penuh untuk menuntut Wiwit. Selanjutnya akan memastikan gak ada dampak dengan kerjasama kita nanti. Kenapa kamu masih di sini? Aku bilang tunggu, apa bawahanmu gak dengerin aku? Nona Wiwit, sudah lama gak bertemu. Aku gak menyangka jumpa kamu di sini. Nona Wiwit, sudah lama gak bertemu. Aku gak menyangka jumpa kamu di sini. Dia. Apa? Perwakilan dari grup bos? Pak Sean? Kenapa dia sangat menghormati Wiwit? Wiwit, kamu dan Pak Sean sudah lama saling kenal. Pak Sean, kamu salah. Dia cuma insinyur menyedihkan di pabrik kami. Mana mungkin dia begitu penting? Kamu kira aku akan salah mengenali guruku? Benarkah? Nona Wiwit, mungkin kamu nggak mengenalku. Tapi 3 tahun lalu, kamu buat seminar teknik daring di Universitas Teknik Molnis. Kebetulan aku jadi peserta. Pengajaranmu sangat banyak membantuku. Bu Wiwit hebat sekali, pernah mengajar di Universitas Teknik Molnis. Memang benar-benar hebat. Pak Tony, baru saja kamu bilang kamu mau memecat Nona Wiwit ya? Pak Sean, kamu nggak tahu. Dia melanggar peraturan pabrik, bekerja lamban yang menyebabkan lini produksi berhenti. Kami cuma ikuti aturan. Konyol sekali. Kamu tahu, orang yang berdiri di depanmu ini satu-satunya yang punya teknologi optimasi modul L-Stripway dan semua inti sistem dari lini produksi ini. Kamu bilang Nona Wiwit bekerja lamban? Apa? Dia satu-satunya orang yang punya teknologi inti yang dipatenkan. Kenapa bisa? Ya Tuhan, pantas saja Bu Wiwit sangat berbakat. Ternyata teknologi inti yang dipatenkan itu miliknya. Aku sudah bilang padamu, apapun masalahnya, kalau Bu Wiwit yang bertindak, pasti segera terselesaikan. Benar. Gak mungkin. Dia cuma insinyur picik. Gimana bisa dia jadi pemegang paten dari inti sistem lini produksi? Ya, benar. Dasar 2 orang bodoh. Gak mungkin. Kalian lihat dari dekat. Ini sertifikasi profesionalku. Walaupun kamu punya sertifikat profesional, terus kenapa? Bisa saja itu palsu. Itu benar, Pak Sean. Jangan biarkan dia menipumu. Kami paling tahu orang macam apa dia. Palsu. Ngomong saja tanpa berpikir. Ini foto resmi dari situs BKI. Apa aku bisa minta BKI memalsukannya untukku? Dasar sekelompok orang bodoh. Kalau kalian perhatikan, kalian akan tahu kalau huruf L-Stripway di modul itu inisial nama depan dan belakang dari Nona Wiwit.
Modul itu aku kembangkan sendiri, berdasarkan fondasi dari guruku, sistem optimasi daya dan kompensasi kesalahan yang dirancang khusus supaya sesuai dengan produk yang dipesan grup bos. Di waktu yang sama, aku mengizinkan pabrik untuk memakainya, itu bebas digunakan. Gak mungkin. Gak mungkin. Memang begitu kenyataannya. Kalian sudah memecat Nona Wiwit. Kalau begitu kerjasama juga gak perlu dilanjutkan. Oh, jangan Pak Sean. Kerjasamanya gak boleh dibatalkan. Walaupun cuma dia satunya pemegang paten ini, itu gak ada hubungannya dengan kerjasama antara kita, kan? Sepertinya kamu belum paham juga. Menyebutmu bodoh saja masih kurang. Apa maksudmu? Kamu mungkin gak tahu. Alasan grup bos kami memilih pabrik Logan itu semua karena tim teknikal kami tahu lini produksimu memakai modul Nona Wiwit. Teknologi Nona Wiwit satu-satunya alasan kami memilih pabrik Logan. Kami percaya cuma Nona Wiwit yang bisa memenuhi persyaratan permintaan kami yang tegas. Terkait presisi produksi, kalau sekarang kalian memecat Nona Wiwit, untuk apa lagi kita melanjutkan kerjasama? Paham? Semua pesanan yang selalu kalian banggakan itu, termasuk promosimu, itu semua karena aku. Bukan karena relasi atau hubungan keluarga. Atau juga perangkat keras di pabrik ini. Tony, ini saatnya kita selesaikan masalah ini. Kamu harus berpikir dengan baik. Gimana kamu harus jelaskan pada Pak Chandra. Lini produksi yang berhenti menyebabkan kerugian besar di grup bos. Bersiaplah mengganti rugi pelanggaran kontrak yang banyak. Enggak. Nona Wiwit. Oh, bukan. Bu Wiwit. Kami salah. Tolong berbaik hati. Jangan mendendam pada kami. Mohon maafkan kami. Nona Wiwit, aku buta. Tolong cepat pulihkan lini produksi. Kalau pesanan dibatalkan, kami bakal tamat. Peraturan perusahaanmu sangat ketat ya kan? Kamu bilang aku malas bekerja dan ingin memecatku. Sekarang, kamu memohon. Ada apa ini? Lagi pula, apapun akibatnya yang harus kamu tanggung, apa hubungannya denganku? Nona Wiwit, aku berlutut memohon padamu. Aku mohon padamu. Kamu harus kembali dan pulihkan lini produksi. Aku penuhi semua permintaanmu. Semua permintaan? Ya, selama kamu setuju untuk kembali, aku penuhi semua permintaanmu. Maaf, sudah terlambat. Waktu kamu buat semua sulit buatku dan ingin memecatku. Kenapa nggak kamu pikirkan tentang hari ini? Kamu masih bercanda denganku? Aku bercanda padamu. Apa yang bisa kamu buat padaku? Aku kasih kamu kesempatan, tapi kamu nggak tahu gimana menghargainya. Pak Sean, aku tahu pengiriman itu sangat penting untukmu. Aku punya cara untuk membantumu. Nona Wiwit, apapun permintaanmu, selama kamu membantuku menyelesaikan masalah grup bos, akan kupenuhi semua permintaanmu. Aku berharap bisa berkolaborasi dengan perusahaanmu. Tapi, bukan cuma jadi karyawan seperti di pabrik Logan. Lagi pula barusan aku dipecat. Nona Wiwit, silahkan. Kuharap, atas nama grup bos, meminta ke kantor pusat pabrik Logan untuk memenuhi 3 permintaan. Apa 3 permintaan itu, Nona Wiwit? Pertama, buat dia dan keponakannya Hans. Saat ini juga segera keluar dari pabrik. Mereka nggak pantas ada di sini. Kedua, kuharap kantor pusat pabrik Logan harus ganti rugi 500 juta padaku karena Tony sudah menghinaku dan memfitnah reputasiku. Ketiga, aku akan menyediakan dukungan teknis sebagai konsultan teknis independen untuk memulihkan tim produksi. Tetapi bayaranku dihitung per jam. Jumlahnya 10 juta per jamnya. Sampai lini produksi memenuhi standar. 10 juta per jam? Kamu gila. Kenapa gak kamu rampok saja orang? Kenapa nggak kamu tanya saja Pak Chandra? Apa dia setuju? Daripada membayar ganti rugi yang besar, pastikan Pak Chandra mau membayar jumlah itu padaku. Pak, Wiwit pantas dibayar semua itu. Pak Ian yang kamu bawa juga gak murah kan? Nona Wiwit, persyaratanmu akan aku setujui. Aku akan berdiskusi dengan Pak Chandra segera. Aku percaya kalau dia pintar memilih.
Paman. Pak Chandra, aku sudah jelaskan situasinya. Sekarang, kamu penuhi semua syarat dari Nona Wiwit. Atau kerjasama kita berakhir, dan kita akan berjumpa di pengadilan. Pak Chandra, langkah mana yang kamu pilih? Aku nggak perlu mengatakannya lagi ya. Kami juga nggak ingin semuanya menjadi buruk. Selain itu, kita masih berharap produknya masih bisa diproduksi seperti biasa. Pak Chandra, gak perlu melihatku begitu. Yang terjadi hari ini akibat dari ulah mereka. Gak ada hubungannya denganku. Akan lebih baik buatmu hati-hati memikirkannya. Kalau kalian kehilangan klien kelas dunia seperti grup bos, bukan cuma membayar ganti rugi dalam jumlah besar, tapi juga merusak reputasi perusahaan di dunia industri. Di satu sisi, insinyur wanita gak dikenal seperti aku membuat tuntutan gak masuk akal. Di sisi lain, untuk menjaga muka kerabatmu, pilihan ini bagi pembisnis baik sepertimu harusnya gak sulit kan? Benar kan Pak Chandra? Baik. Atas nama grup, aku menyetujui 3 syarat permintaanmu. Ganti rugi sebesar 500 juta akan dikirim ke rekeningmu dalam 1 jam. Bagi Tony, mulai sekarang, semua posisi di grup dicabut, menunggu tindakan lebih lanjut. Tony akan segera dipecat, akan dicoret dari semua industri. Paman. Pak Chandra, kamu sudah buat pilihan yang baik. Kenapa kalian masih berdiri di situ? Mereka sudah dipecat. Cepat usir mereka. Chandra, aku salah. Pak Chandra, hama seperti ini, aku harap perusahaanmu di masa datang akan mengaturnya dengan baik. Jangan sampai sesuatu yang terjadi bisa membawa dampak pada kerjasama kita lagi. Pak Sayan, kamu nggak perlu mengingatkanku. Aku akan mengatur karyawanku dengan baik. Nona Wiwit, atas nama grup, aku menyampaikan permintaan maafku karena kesalahan besar yang dibuat Tony dalam bekerja. Aku juga berharap kamu bisa melihat kepentingan yang lebih besar dan segera memulihkan lini produksi. Pak Chandra, kamu membayar aku bekerja. Aku lakukan yang terbaik. Ini karya guruku. Aku nggak akan biarin orang picik menghancurkannya. Bagus. Nanti aku sendiri yang datang ke pabrik untuk mendiskusikannya denganmu. Baik. Hebat! Oh, kerja bagus. Hebat. Wiwit, bertahun-tahun lalu saat guru membuat hitungan dengan kita, terjaga setiap malam di lab. Dia bilang, cepat atau lambat kamu pasti sukses. Aku nggak menyangka kamu menyembunyikannya dengan baik. Nona Wiwit, tadinya aku kira kamu rendah hati. Sekarang aku sadar, kamu memang ahli yang tersembunyi. Aku bisa jalan sendiri. Keluar. Bisa nggak pelan-pelan sedikit? Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, aku akan cari cara. Wiwit, kamu tunggu saja. Jangan sombong. Aku akan kembali untuk membunuhmu. Ayo. Nona Wiwit hebat sekali. Bahkan Pak Tony dipecat. Ya, kami sudah muak dengan mereka. Sejak mereka tiba, mereka bersikap seolah-olah mereka tahu semuanya. Kasih kita perintah ajak buat kita kelelahan. Ini bagus sekali. Mulai sekarang kita bisa pulang tepat waktu. Baiklah. Begitu aku siapkan dan memulihkan lini produksi. Semuanya punya tugas sendiri. Baiklah, kalau begitu kita kembali bekerja. Iya. Ya, ayo. Pak Sean, terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama. Kita saling menguntungkan. Lagi pula, kita juga nggak mau kehilangan kesempatan untuk kerjasama dengan Nona Wiwit. Cuma kamu yang bisa buat produk yang memuaskan kami. Diharapkan Nona Wiwit segera memulihkan lini produksi. Aku menunggu kabar baik darimu. Baiklah. Sudah dipulihkan. Wah, sistemnya sudah dipulihkan. Akhirnya. Bagus. Bagus.
Kalau Wiwit yang beraksi, semua masalah pasti segera beres. Meskipun sistemnya sudah dipulihkan, kita masih harus memeriksanya kembali. Pak Ian baru saja menyentuhnya, jadi aku khawatir kode programnya akan rusak. Irwan, mulai ulang modul kontrol dan motor servo. Nomor 3, Ali, Ya. minta teknisi untuk konfirmasi stabilitas rangkaian suplai daya tinggi. Ruli, turunkan tekanan pada stasiun hidrolik ke 7,5 megapascal. Ini Nona Wiwit yang sebenarnya mengerjakan sesuatu dengan teliti, terorganisir, disiplin, seperti sebuah bentuk seni. Punya tim begitu, satu-satunya cara untuk membuat produk bagus. Wiwit sudah dewasa, bisa mengurus segalanya sendiri. Dedikasi guru sudah dipertahankan. Lini produksi sudah dipulihkan. Hebat, hebat. Lini produksinya sudah pulih, map sudah merepotkan. Kembali ke posisi dan mari kita bekerja. Mulai bekerja. Ayo kerja. Pak Sean, silahkan lewat sini. Nona Wiwit, beruntung sekali ada kamu. Pak Sean, ini produk baru dari lini produksi. Apa kamu mau memeriksanya? Oh, benar-benar mengharukan. Tingkat kelulusannya mencapai 100%. Dibandingkan produk yang lulus sebelumnya, presisinya bahkan 0,01 mikron lebih tinggi. Nona Wiwit, kamu memang yang terbaik. Aku sudah bilang sebelumnya, selama itu produk Nona Wiwit, pasti nggak akan ada masalah kualitas. Aku cuma pakai keahlianku untuk membuat apa yang harus kulakukan. Orang-orang ini memang nggak berguna. Sudah kubilang padamu jangan buat masalah. Lihat apa yang kamu buat. Chandra, jangan limpahkan kesalahan pada aku. Aku juga gak menyangka gadis insinyur kecil sepertinya bisa melakukan tipuan. Aku kasih tahu kamu, mulai sekarang, sebaiknya kamu hati-hati. Apa kita biarkan saja ini terjadi? Gadis kecil ini cuma satu-satunya orang yang memegang inti dari semua lini produksi. Baiklah, aku ada cara. Selamat pagi, Junior. Nona Wiwit pagi sekali datang. Nona Wiwit, pabrik ini memang gak bisa jalan tanpa kamu. Kalau enggak kita semua sudah pergi. Itu benar, Nona Wiwit. Si Tony itu memang gak berguna. Bahkan memotong bonus akhir tahunmu. Dia gak tahu gimana usahamu demi pabrik ini. Sudah cukup. Masalah ini sudah berlalu. Semuanya, ayo bekerja. Baik. Ada yang nggak beres. Kenapa catatan pemakaiannya? Aneh sekali. Pak Irwan, semuanya hentikan yang kalian kerjakan. Matikan mesinnya. Ada masalah apa? Nggak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat. Semuanya, hentikan pekerjaan. Matikan mesin. Matikan mesin, cepat matikan. Wiwit, apa yang terjadi sebenarnya? Nggak baik. Sesuatu sudah terjadi. Cepat. Apa yang Kok terjadi? bisa begini? Ada apa? Kenapa? Kamu terluka? Enggak. Nona Wiwit, apa yang terjadi sebenarnya? Mesinnya bermasalah. Bongkar untuk diperiksa. Wiwit, kenapa begini? Wiwit, kenapa begini? Poros penggerak ini barang asli Jerman. Semua dari baja krom molybdenum yang terbaik. Dirancang untuk tahan sampai 20 tahun. Ini baru dipakai 5 tahun. Kenapa bisa jadi begini? Pak Ruli, bawakan spektrometer ke sini. Nona Wiwit, ini. Nggak benar. Ini bukan baja molybdenum. Ini baja karbon 45 biasa. Kekuatan dan ketahanan pakai bahkan nggak sampai 1/10 produk aslinya. Barangnya ditukar. Kalau terjadi sesuatu, seluruh pabrik ini akan kehilangan nyawa. Poros penggerak kualitas buruk ini, kalau berotasi dengan kecepatan tinggi, akan patah. Serpihan yang bertebaran, sama seperti peluru artileri. Cukup untuk meratakan setengah pabrik ini. Wah, si Tony brengsek itu memang brengsek. Dia mau mencelakai seluruh pabrik. Tony anjing ini
selalu menyelinap mengganti suku cadang. Aku gak menyangka dia berani bertaruh dengan nyawa orang. Pantas saja bulan lalu aku dengar kebisingan di mesin. Kalau si bangsat itu masih di sini, pasti sudah kuhancurkan kepalanya ke roda gigi. Tony, sebenarnya aku ingin melepaskanmu. Aku gak menyangka kamu melakukan hal begini. Akan kubuat kamu membayarnya. Pak Irwan, segera saya ke lokasi ini. Bawa semua laporan pemeriksaan dan catatan pembelian pabrik ke sini. Aku mau kirim ke Pak Chandra dari korporasi dan Pak Sean. Baik, akan kulakukan. Semuanya mohon tenang. Masalah ini, aku akan meminta keadilan. Akan kubuat dia membayarnya atas apa yang dibuatnya. Pak Sean, kejadian ini sangat serius. Untuk membalas mereka pakai komponen lokal yang murah. Untuk mengganti suku cadang inti yang biasanya diimpor dari Jerman. Bahkan mereka anggap nyawa pekerja jadi lelucon. Aku akan buat mereka membayarnya. Nona Wiwit, akan segera kutangani hal ini. Aku sangat gak mengizinkan pemasokku membuat masalah begini. Kalau begitu maaf karena menyulitkanmu. Chandra, apa kamu mencariku? Masih berani datang ke sini? Chandra, lihat apa yang kamu sudah buat. Ada apa ini? Kakak, dengerin penjelasanku. Penjelasan apa? Orang-orang punya bukti di sini. Selalu mau membalas. Masalah keselamatan dan kamu berani terlibat. Kamu memang berani. Kakak, aku salah. Aku sempat tergiur uang. Aku juga gak menyangka aku menyebabkan masalah besar, kakak. Apa gunanya tahu kamu salah? Orang-orang sudah menuntutmu. Tunggu saja sampai di penjara. Kakak, aku gak mau di penjara. Tolong aku, kakak. Gimana cara aku membantumu? Aku kasih tahu kamu. Kamu berbuat kejahatan. Kalau masalah ini gak diurus dengan bijak, perusahaan akan mengalami kerugian besar. Apa kamu tahu itu? Masalah ini kamu yang buat. Jadi kamu saja yang bertanggung jawab. Kakak, seorang kesini. Kakak. Bawa dia. Selamatkan aku, kakak. Kakak, tolong aku. Aku gak mau di penjara, kakak. Pak Chandra, Pak Sean dan Bu Wiwit sudah datang. Mereka ada di ruang tunggu. Pak Sean, Bu Wiwit, maaf membuat kalian menunggu. Pak Chandra, kamu mungkin tahu kenapa aku datang ke sini. Aku tahu. Ini kesalahan dalam pekerjaan kami. Kami sudah mengurusnya. Kami jamin untuk menyiapkan penjelasan yang memuaskanmu ke perusahaanmu dan pekerjaanmu. Ini jalan yang terbaik. Lagi pula, kita sudah lama berteman. Kita juga gak mau karena masalah ini kita jadi terpecah. Masalah ini bukan cuma masalah kualitas, tapi juga masalah keselamatan. Di masa datang nanti, kejadian sama akan terulang kembali. Perusahaan kami gak akan bekerja sama lagi dengan perusahaanmu. Mohon tenanglah. Kami sedang menata ulang. Kami gak akan biarkan itu terjadi lagi. Pak Chandra, aku butuh penjelasan darimu. Bu Wiwit, Tony sudah dibawa ke kantor polisi. Buktinya sudah jelas, dia harus menghadapi hukuman yang tegas. Itu saja. Gak cukup. Bu Wiwit, kamu ada permintaan lain? Katakan saja. Aku akan memenuhinya. Aku mau kamu kasih ganti rugi ke pekerja pabrik 50 juta. 50 juta per orang? Itu banyak sekali. Ini untuk ganti rugi tekanan mental. Kalau aku nggak tepat waktu menemukan masalahnya, aku takut kerugian pabrik. Bisa lebih dari itu. Ada masalah apa, Pak Chandra? Bahkan sejumlah uang ini nggak bisa kamu atur. Bu Wiwit, kamu sangat memaksakan keberuntunganmu. Aku bisa bayar ganti rugi, tapi nggak sebanyak itu. 50 juta, nggak kurang lagi. Kalau nilai itu nggak cocok, lini produksi nggak akan dipulihkan. Mana yang lebih penting? Pak Chandra pertimbangkan itu. Baiklah. Aku setuju. Tapi kamu harus cepat memulihkan produksi. Tenang saja Pak Chandra. Begitu poros penggerak tiba,
Lini produksi akan segera dipulihkan. Aku nggak akan mengganggumu lagi. Aku kembali ke pabrik. Pak Chandra, aku juga harus pergi. Ya, silahkan. Wiwit. Bagus sekali, Wiwit. Sistem sudah dioptimalkan. Semuanya berhenti sebentar. Mohon fokus. Apa semuanya sudah menerima uang? Kami sudah menerimanya. Bu Wiwit memang mengesankan. Bahkan dia membantu kita untuk dapatkan uang ganti rugi. Benar, putriku bisa bayar uang sekolah. Terima kasih Bu Wiwit. Bertahun-tahun lalu, semuanya sudah bekerja keras demi pabrik ini. Kalian semua pantas mendapatkannya. Di masa datang nanti, kamu bisa bekerja lebih baik. Ya. Ya. Optimasi sistem sudah selesai. Mulai hari ini, semuanya harap lembur dengan giat. Segera pulihkan lini produksi. Jangan sampai pesanan Pak Sean terpengaruh. Ngomong-ngomong, dia sudah banyak membantu kita. Ya, nggak ada masalah, Nona Wiwit. Ayo mulai bekerja. Baik. Semuanya harus bekerja keras. Semangat semuanya. Ayo. Ya. Nona Wiwit, benar-benar hebat. Selepas optimasimu, efisiensi menyeluruh jadi meningkat 15%. Konsumsi energi menurun 10%. Hebat, dengan laju begini, lot ini bisa dikirim lebih cepat. Hal ini juga supaya Pak Sean gak kecewa. Baiklah, aku sudah putuskan. Grup bos berdasarkan pesanan yang biasa. Ditambahkan 50 miliar ke perjanjian kerjasama jangka panjang. Pak Sean, terkait pesanan tambahan, aku harap kamu pertimbangkan dengan baik. Enggak perlu dipertimbangkan. Selama Nona Wiwit ada di sini, enggak perlu mempertimbangkan apapun. Apa katamu? Grup bos mau meningkatkan pesanan 50 miliar? Ya Pak Chandra. Tapi Pak Sean meminta harus Bu Wiwit yang mengurus proyek ini. Sebagai pimpinan teknis umur hidup, itu harus disebutkan dalam kontrak. Wiwit? Siapkan mobil. Aku harus segera ke pabrik. Baik Pak Chandra. Wiwit, ini uang ganti rugi dan bonus tambahan dari perusahaan untukmu. Ini catatan hasil yang dikeluarkan terkait kasus Tony. Gak perlu uang ganti rugi atau bonus tambahan. Aku cuma mau ambil bagianku. Tapi Pak Chandra, kamu datang langsung ke sini. Apa mungkin karena ini ya? Wiwit memang pintar. Tentu saja memang ada hal lain. Ini penunjukan baru dari grup untukmu. Wakil Pimpinan Umum Cabang Husia. Pimpinan Produksi Teknis. Dengan kata lain, begitu aku tanda tangani kontrak ini, dari insinyur biasa, aku mendadak jadi eksekutif senior di grup, memiliki 3% saham pengendali dari pabrik ini. Ya, Wiwit, kamu benar-benar teknisi jenius. Tapi teknologi saja nggak cukup. Kamu butuh media yang lebih besar untuk menunjukkan bakatmu. Dan grup Logan bersedia menjadi media bagimu. Tentu saja, si Tony bodoh itu nggak pantas untuk mengatur pabrikku. Pabrik besar begini harus punya orang berbakat sepertimu untuk mengaturnya, kan? Begitu aku tanda tangani, uang, status, kuasa, akan kumiliki semuanya. Tapi masalah ini gak bisa kuterima. Dan kontrak ini gak bisa kuterima. Kenapa? Apa kamu khawatir? Hei, uang dan saham semuanya bisa dibicarakan. Ini gak ada hubungannya dengan itu semua. Aku insinyur. Kegembiraanku menaklukkan tantangan teknis, melihat baris-baris kode,
dan berubah menjadi mesin yang beroperasi. Kamu lakukan ini? Aku gak akan menerima ini. Kelompok perusak Tony dan Hans sudah kutendang. Kenapa kamu gak setuju? Meskipun mereka sudah pergi, selama pimpinan umum masih kamu, si perusak kerabat kerajaan ini gak akan pernah berakhir. Wiwit, aku sudah kasih kamu muka kan? Kasih muka. Melalui berbagi saham, kamu mau curi teknologi intiku. Dan kamu nanti cari cara untuk menendangku kan? Dengan begitu, aku nggak punya apa-apa lagi. Benar? Kenapa kamu tahu? Cuma karena aku nggak suka politik kantor. Bukan berarti aku bodoh. Berhenti di sana. Wiwit, kamu boleh pergi. Tapi selama masa jabatanmu, kamu manfaatkan media dan sumber daya perusahaan. Teknologi inti yang dikembangkan dan patennya harus tinggal. Tanda tangani perjanjian transfer teknologi ini. Lalu kamu boleh pergi. Kalau enggak, jangan mimpi bisa keluar dari sini. Pak Chandra, kamu mau merampokku terang-terangan? Aku memang merampokmu. Cepat tanda tangan. Tanda tangan! Semua teknologi itu hasil kerja lemburku sendiri. Patennya jelas menyebutkan namaku. Gak ada hubungan dengan perusahaan. Kalau nggak ada sumber daya dan media perusahaan, gimana cara mau mendapatkannya? Bijaksana dan cepat tanda tangan. Jadi kita pisah dengan tenang. Kalau enggak, banyak cara yang kumiliki untuk membuatmu nggak bertahan di dunia industri mekanik SIA. Terserah apa katamu. Grup Logan masih perusahaan terdepan di SIA. Kalau kamu pergi dari sini, kemana lagi kamu mau tinggal? Cepat, tarik tangannya. Buat dia tanda tangani ini. Ayo. Lepaskan! Lepaskan aku! Cepat. Oh, ramai sekali. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Mari berkenalan. Aku Bayu. Aku baru saja mengakuisisi pabrik mesin. Aku datang mau ketemu Nona Wiwit. Apa yang kalian lakukan? Oh, aku ingat. Kamu orang yang mengakuisisi pabrik mesin terbesar di SIA bagian timur. Ya kan? Ya, memang aku. Saat aku masuk ke sini, aku dengar Pak Chandra ngomong sedikit. Aku nggak setuju. Yang pertama, pabrik Logan bukan lagi pabrik mesin terbesar di negaramu. Yang kedua, Nona Wiwit pergi dari sini, aku akan kasih dia panggung yang lebih besar. Kamu yang di sana, kamu sangat bersemangat untuk bersaing denganku. Pak Tonymu sudah memecat Nona Wiwit. Kamu, apa itu bersaing atau enggak? Kalau kamu pintar jangan sentuh dia. Masuk. Nona Wiwit, sekarang kita bisa pergi. Wiwit, kamu benar-benar mau pergi? Ini semua usaha seumur hidup gurumu. Tenang saja, aku akan kembali. Cuma dengan cara lain. Pak Bayu, terima kasih banyak. Kalau kamu nggak muncul tepat waktu, takutnya aku... Kamu terlalu sungkan, itu cuma masalah kecil. Lagi pula aku dengan tulus mengagumi kemampuan dan karaktermu. Pabrik-pabrik Logan yang nggak bisa menahanmu, itu kerugian mereka. Nona Wiwit, kota kita menghadapi banyak kesulitan. Bidang manufaktur mesin presisi kelas atas di luar negeri, terutama teknologi mesin litografi, sudah memblokir kita sejak lama. Ketika aku belajar teknologimu, aku akhirnya melihat harapan. Jadi aku mengundangmu untuk mencapai terobosan bersama. Jadi industri manufaktur kita bisa kembali ke puncak dunia. Pak Bayu, terima kasih atas kepercayaan dan apresiasimu. Apa yang kamu bilang, sama seperti mimpi dari seorang insinyur sepertiku. Aku terima tantangan ini. Aku mau bergabung. Itu bagus, Nona Wiwit.
Selamat datang di pabrik sukses. Mari bersatu tangan untuk membangun masa depan. Pabrik sukses. Mulai sekarang ini jadi medan perang kita. Bagus sekali. Siapa yang dibawa Pak Bayu? Aku dengar dia baru merekrut ahli teknis baru. Itu pasti dia. Teman sejawat, tolong singkirkan pekerjaan kalian. Aku mau memperkenalkan teman baru, Bu Wiwit. Dia seorang ahli teknis memimpin industri kita. Mulai hari ini, dia akan mengambil alih posisi direktur teknik dan wakil direktur umum. Bertanggung jawab untuk seluruh proses produksi dan pengembangan pabrik. Semuanya kasih dia sambutan hangat. Halo semuanya, aku Wiwit. Aku harap kalian mau membantuku. Mari bekerja Benar sama. juga. Pabrik kita secepatnya akan punya kerjasama negosiasi dengan perusahaan internasional. Saat itu, mereka akan mengirim tim ahli ke pabrik kita untuk inspeksi komprehensif dari proses produksi dan tingkat produk kualifikasi. Cuma dengan melewati inspeksi ini, kita akan mendapatkan pesanan ini yang mana sangat penting. Selama waktu ini, kalian harus bekerja lebih keras, menjaga kualitas produk dengan ketat di setiap tahap. Aku jamin semua orang, selama kita menyelesaikan pesanan ini, bonus untuk kalian akan duduk di sini dan gak akan kurang. Bagus, Ya, bagus, bagus. bagus, bagus. Baiklah, semuanya kembalilah ke posisi kalian. Tunjukkan kondisi terbaikmu. Nona Wiwit, kita akan mendiskusikan detailnya di kantor. Iya, Pak Bayu. Silahkan masuk. Nona Wiwit, lihatlah apa ada yang kurang. Bilang saja ke departemen, mereka bisa melengkapinya. Ini juga bagus. Terima kasih Pak Bayu. Dibandingkan saat aku di pabrik Logan, ini sudah lebih baik. Nona Wiwit, mulai sekarang ini medan perangmu. Tentang proses dari bagian rahasia dari mesin litografi, aku udah punya beberapa ide pendahuluan, terutama meja kerja ganda. Dense guide rail yang sangat kuat dari lensa objektif. Benar, ketebalan dari gaya trail dan stabilitas itu faktor kuncinya. Bahan dan metode tradisional, aku takut gak bisa masuk persyaratan. Aku pikir kita bisa mempertimbangkannya. Lihat, ketebalan produk ini sekitar 0,5 mikron. Yang satu ini ukurlah di sekitar 0,8 mikron. Kak Bayu, Liana, kenapa kamu di sini? siapa dia? Ngapain kalian berdua di sini? Liana, perhatikan kata-kata dan sikapmu. Ini ruang kerja pabrik. Ini Wiwit, Bu Wiwit, direktur teknis baru dari perusahaan kita. Halo, Direktur teknis. Semudah ini. Kak Bayu, kamu bohongin aku ya. Trik apa yang dia pakai untuk menempel padamu? Liana, kukatakan sekali lagi. Nona Wiwit itu ahli teknis direkrut dengan gaji besar. Bertanggung jawab untuk proyek inti pabrik. Spekulasi gak mendasarmu. Sangat kasar dan menghina. Kak Bayu, kamu gak pernah sekasar ini padaku? Untuk seorang wanita yang gak jelas asal-usulnya. Siapa yang mau kamu tipu? Aku gak percaya. Nona Liana, aku bisa menyelesaikan masalah teknik yang Pak Bayu nggak bisa selesaikan. Dan aku bisa memimpin pabrik untuk mendapatkan orderan yang besar. Apa kamu puas sekarang? Kak Bayu, aku gak suka dia. Bisa gak kamu pecat dia? Akan kusuruh ayahku untuk investasi kepadamu. Halo, keamanan? Segera datang ke ruanganku. Tolong bawa Nona Liana keluar. Kedepannya, tanpa janji temu, gak ada yang boleh masuk ke kantor pusat. Bayu Cuma, tunggu saja. Nona Wiwit, maafkan aku. Dia putri dari grup Sumitra. Pak Bayu, kamu nggak perlu menjelaskan hal pribadi padaku. Kita sebaiknya membicarakan pekerjaan. Mengenai masalah guide perail barusan, aku pikir kita bisa pakai tipe baru dari material gabungan. Maaf Nona Wiwit, ini sudah malam. Sekalinya aku fokus pada sesuatu, aku nggak bisa berhenti. Gimana kalau makan? Apa kamu lapar? Biar aku belikan makan malam.
Anggap saja sebagai permintaan maafku dan juga menyambutmu. Itu terlalu merepotkan Pak Bayu. Tunggu sampai hitungan simulasi ini selesai untuk melihat hasilnya dulu. Gak usah terburu-buru, pekerjaan lebih penting. Nona Wiwit, kamu gak bisa bekerja dengan perut kosong. Gimana kalau biarkan aku pergi ke kantin dan membeli makanan? Juru masak di sini pandai memasak. Itu akan sangat merepotkanmu. Aku akan pergi sendiri. Oh, nggak usah. Duduk saja di sini biar aku yang pergi. Kebetulan harus jalan untuk kesehatan. Aku akan segera kembali. Tentu saja Kak Bayu marah padaku karena mengganggunya. Itulah kenapa dia begitu. Aneh kalau Bayu menyukai Wiwit, sama sekali nggak feminim. Benar, pastinya begitu. Lihat. Barusan Pak Bayu turun sendiri ke kantin ambil makanan. Biasanya kalau nggak untuk menyambut tamu, untuk makan pulang. Kenapa dia makan di kantin hari ini? Buat siapa lagi itu? Dia mengambilnya untuk Bu Wiwit. Aku lihat Pak Bayu membawa 2 kotak lalu berjalan ke kantor. Sangat pengertian. Hah? Pak Bayu melakukannya? Siapa yang memanggilnya Bu Wiwit lagi? Tentunya di masa depan begitu, kita harus memanggilnya Bu Bos. Hari ini cara Pak Bayu melihat Bu Wiwit. Astaga. Bu Bos? Dia pikir dia siapa? Wiwit bukan? Seorang ahli teknis kan? Mau jadi ibu bos? Aku akan membuatmu hilang dan menghancurkan reputasimu. Tunggu. Pak Sandi, ini kumpulan 7 sampel yang kita terapkan proses baru. Lihatlah permukaannya dan periksa tepi alatnya. Ini sudah pasti memenuhi permintaan perusahaan dengan deviasi 0,5 mikrometer. Kita punya kepercayaan diri tinggi pada teknik Bu Wiwit. Kami juga sudah bilang, dimanapun Nona Wiwit berada, di sanalah pesanan kita pergi. Nona Wiwit, tolong jelaskan padaku, kesalahan radial run out ini, kenapa itu melampaui 1.2 mikron? Dan yang ini juga, kesalahan mesin apa ini? Enggak mungkin. Setiap proses kita sudah melalui inspeksi ketat dan pengecekan acak. Dan ada catatan data juga. Enggak mungkin. Pak Sandi, apa mungkin peralatanmu terkadang rusak? Atau dalam perjalanan ada sebuah benturan ringan? Nona Wiwit itu ahli yang dibawa bos kami dengan gaji yang tinggi. Saat ini, seluruh proses pemrograman inti ada di bawah tanggung jawabnya. Secara logis, apa nggak mungkin sebuah kesalahan bodoh muncul? Peralatanku baru saja dikalibrasi. Kalau benturan, ini merupakan pecahan mikro yang disebabkan karena pelepasan tekanan yang nggak seimbang. Ini pasti bukan terjadi saat pengiriman. Maafkan aku, Bu Wiwit. Kualitas dari kumpulan ini gak ada yang memenuhi standar permintaan kami. Berdasarkan situasi saat ini, aku terpaksa melapor ke kantor pusat. Aku takut kontrak ini gak bisa ditandatangani. Jangan, Pak Sandi. Kasih kami kesempatan lain. Kalau kontraknya nggak ditandatangani, apa yang akan terjadi pada pabrik? Bonus pada karyawan, semua bergantung pada pesanan ini. Kenapa semua orang berkerumun di sini? Kembali bekerja. Oh, apa yang baru saja ku dengar? Teknik seseorang nggak terlalu bagus, kemampuannya kurang, dan menyebabkan pabrik kita kehilangan orderan penting. Apa itu benar, Bu Wiwit? Apa ini benar salahmu? Itu dia, Bu Wiwit yang baru datang ini. Dia nggak punya teknik sama sekali. Semua yang dia buat nggak bagus. Sekarang, orang ahli itu nggak senang. Kontraknya belum ditandatangani. Bonus semua orang sudah hilang seluruhnya. Nona Liana benar. Itu yang dikatakan orang ahli. Aku nggak menyangka Pak Bayu sangat mempercayainya. Kasih pekerjaan teknik yang paling penting di pabrik padanya. Tapi sekarang sudah jadi begini. Gimana kita menjelaskan ini ke Pak Bayu dan kepada pekerja yang bergantung pada bonus ini untuk menyokong keluarganya? Bekerja lembur berhari-hari tanpa hasil, semuanya hilang seperti ini. Kalau kamu nggak punya kemampuan, maka jangan duduk di posisi itu. Aku cuma bergantung pada bonus untuk sekolah anakku. Gimana dia bisa diperbolehkan untuk bekerja di sini? Apa kita membiarkan dia terus? Untuk membiarkan semua orang tanpa makanan, kita harus mengajukan petisi pada Pak Bayu. Minta Wiwit pergi
Ya, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Jangan biarkan Biarkan dia Wiwit tinggalkan meninggalkan pabrik pabrik ini. ini. Pergi, tinggalkan pabrik. Semuanya, diam. Bu Wiwit, karena semuanya jadi kacau, apa kamu inisiatif untuk keluar dan meminta maaf? Atau menurut dan menerima kewajiban untuk membayar miliaran atau bahkan puluhan miliar kerugian? Menurutku, puluhan miliar pun nggak akan cukup untuk kompensasi kita. Bonus dari banyak pekerja. Apa dia mampu membayarnya? Itu benar, ganti bonusku sekarang. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak datang, ini semua nggak akan terjadi. Kamu memang pembawa sial. Kumohon, keluar saja. Wiwit, bukannya kamu sangat mampu mencoba untuk menggoda bayi, bukan? Sekarang kamu menjadi duri di sisi orang lain. Ayo lihat, kamu bisa sesombong apa? Kalian semua melihatnya kan? Bahkan dia nggak bisa ngomong. Ayo cepat temui Pak Bayu dan tendang orang busuk ini. Berhenti di situ. Kumpulan komponen ini lulus uji acak setengah jam yang lalu. Sekarang tiba-tiba bermasalah. Apa kamu nggak merasa aneh? Iya, itu benar. Benar juga ya. Di sana ada kamera. Pasti ada yang tertangkap di sana. Siapa yang menyentuh komponen ini? Kamu berhenti omong kosong. Siapa yang mau menyentuh gundukan komponen itu? Sudah jelas saat pembuatan komponen ada masalah. Benar sekali. Kamera itu rusak beberapa hari yang lalu. Pasti nggak merekam apapun. Lihat, Bu Wiwit. Berhenti menyangkalnya. Akui saja kesalahanmu. Halo, ambil rekaman dari area uji produk jadi. Segera kirimkan padaku. Oh, dan juga cek catatan perbaikan kamera di 3 hari belakangan. Aku mau lihat gimana kamera itu bisa rusak. Wiwit, gak usah pura-pura lagi. Jangan pikir kamu bisa menghindar dari masalah ini. Ini semua salahmu. Jangan mimpi untuk keluar dari tanggung jawab. Semuanya. Aku tahu di antara kalian ada beberapa yang sangat butuh uang. Tapi sekarang nggak ada cara lain. Karena kesalahan Bu Wiwit, kamu kehilangan bonusmu. Sekarang dia berencana untuk mengganggu opini publik. Semuanya bersatu pergi ke Pak Bayu dan laporin dia. Kalian semua ini kenapa? Karena dia kalian kehilangan bonus. Apa kamu gak mau mengeluarkan dia? Aku pikir perkataan Bu Wiwit masuk akal. Gimana sebenarnya barang itu rusak? Kita akan tahu setelah mengecek kamera. Gimana kalau ini bukan salah Bu Wiwit? Tentu saja kami benci orang yang membuat kami kehilangan bonus. Tapi kita nggak boleh memfitnah orang baik. Itu benar. Biarkan kameranya dicek dulu. Aku pikir kalian semua sudah dicuci otak sama Wiwit. Bu Wiwit menghancurkan komponen. Itu yang sudah pasti. Apa kamu gak punya mata? Aku nggak peduli. Salah siapapun ini nantinya, kamu harus kasih hasil padaku. Ini pasti karena kelalaian Wiwit yang membuat kesalahan ini terjadi. Kalau bisa ada yang disalahkan, salahkanlah dia. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat bawa dia pergi. Kamu mau bonus atau enggak? Semuanya berhenti sekarang. Semuanya berhenti sekarang. Bayu, kenapa kamu datang? Kamu nggak tahu, kali ini proyek Jerman sudah dihancurkan oleh Wiwit. Iya Pak Bayu, semua jalan kami sudah disiapkan sepenuhnya. Hasilnya semuanya jadi salah di tahap akhir Bu Wiwit. Dan bahkan buat Pak Sandi marah. Tapi nggak masalah, untungnya kami tahu tepat waktu. Kalau nggak akan terjadi kekacauan. Pak Sean, kenapa kamu di sini? Bu Wiwit. Astaga, akhirnya aku menemukanmu. Aku dengar kamu keluar dari grup Logan. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku cuma mau mendiskusikan mesin litografi dan kerjasama jangka panjang denganmu. Semuanya, ini Tuan Sean, Direktur Umum dari pabrik Jerman yang mau kerjasama dengan kita. Oh, dia datang sendiri? Bukan cuma itu, dia juga sangat menghormati Bu Wiwit. Ini membuat orang-orang jadi gak bisa ngomong. Gak mungkin, kenapa Pak Sean menghormati Wiwit? Apa yang terjadi? Bu Wiwit sebenarnya gurunya Pak Sean? Pak Sean, aku nggak nyangka kamu datang sendiri. Tapi sekarang, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan kerjasama. Orang ahlimu bilang komponen yang kami buat cacat. Beberapa orang di pabrik ini dan bahkan menghasut pekerja untuk mengusirku. Sandi, apa yang terjadi di sini? Pak Sean, penyimpanan radial dari kumpulan komponen ini kesalahannya melebihi standar. Terlebih lagi ada cacat di permesinan. Mereka benar nggak memenuhi standar. Pak Sean, lihat kecacatan ini. Ujung dari pecahan ini tajam, nggak ada kelelahan mesin. Ini disebabkan oleh faktor eksternal, bukan cacat dari proses permesinan.
Alat ukur ini baru saja Pak Sandi nggak mengkalibrasi peralatannya. Jadi kesalahan di alat ini seenggaknya di 0,8 mikron. Sandi, infeksi macam apa ini? Itu kelalaian saya. Bu Wiwit, rekamannya sudah diambil. Itu bohong. Bayu, kamu harus percaya pada aku nggak melakukannya. Seseorang, bawa Liana keluar. Mulai sekarang, dia nggak boleh masuk di perusahaan. Pak Bayu, aku salah. Liana yang memaksaku. Aku nggak akan mengulanginya. Tolong maafkan aku. Berapa banyak yang kamu dapat dari Liana? Besok, silahkan datang ke departemen untuk mengundurkan diri. Selebihnya, berkaitan dengan kerusakan yang kamu buat, perusahaan akan menuntutmu menurut hukum yang berlaku. Bawa dia pergi. Pak Bayu, aku salah. Jangan, tolong jangan. Tolong jangan, Pak Bayu. Tolong. Bu Wiwit, aku minta maaf. Kita salah paham barusan. Itu karena mereka membutakan kami. Kita jadi salah paham. Tolong maafkan kami. Nggak apa-apa, itu cuma salah paham. Kesalahpahaman ini sudah selesai. Tolong uji kembali komponen-komponen ini. Coba selesaikan sesegera mungkin. Bu Wiwit, ketenanganmu dan teknikmu membuatku sangat mengagumimu. Mengenai kumpulan komponen ini, mereka akan menguji ulang. Kita akan Menandatangani kontrak. Aku juga memutuskan hak produk eksklusif untuk komponen presisi dan mesin litografi akan dikasih ke pabrik kamu. Terima kasih banyak, Pak Sean. Kita nggak akan mengecewakanmu. Itu bagus sekali, Nona Wiwit. Aku percaya kalau kerjasama kita pasti akan menghancurkan blokade teknologi di luar negeri. Dalam 3 bulan, kita akan menyelesaikan prototipe dari Guide Rail. Presisi, mesin litografi, level internasional. Berdasarkan ekspansi dari lini produksi, kami bersiap untuk mulai. Sempurna. Bagus sekali. Kantor pusat akan kasih dukungan penuh. Aku sudah mengatur supaya Troy tinggal dan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah teknis. Nona Wiwit, kalau begitu aku pergi dulu. Ya, hati-hati di jalan. Kali ini aku sungguh berterima kasih padamu. Aku gak menyangka Pak Sean juga muridmu. Aku juga gak nyangka kalau dia mau datang sendiri. Tapi, bonus untuk para pekerja akhirnya bisa dibagikan. Teman-teman sekalian, singkirkan dulu pekerjaanmu. Pak Sean sudah setuju untuk kerjasama dengan kita. Bahkan mengorder 2 kali lipat. Semua pekerja yang terlibat akan dapat bonus. Bu Wiwit memang menakjubkan, mendapat orderan besar dengan cepat. Aku sudah memutuskan. Aku akan mengikuti Bu Wiwit seumur hidup. Aku juga. Ikuti Bu Wiwit. Ikuti Bu Wiwit. Ikuti Bu Wiwit. Prototipe sudah lolos. Proses produksi juga meningkat signifikan. Pak Sean sangat puas dengan kita. Bu Wiwit, katakan, kamu mau hadiah apa kali ini? Aku mau mengambil alih pabrik Logan. Pabrik Logan? Tempat dulu kamu kerja? Karena mereka kehilangan kemampuanmu, sekarang pesanan mereka turun setengah. Ini memang waktu yang tepat untuk membeli Logan. Kenapa kamu tiba-tiba mau mengambil alih Logan? Aku itu orang dari pabrik Logan. Pada akhirnya, aku tetap harus kembali. Kali ini, aku mau mengambil Logan sendiri. Cepat kasih tahu aku. Kenapa orderan bulan ini menurun lagi? Pak Chandra, aku dengar pabrik sukses menandatangani orderan besar dengan Pak Sean. Banyak pembeli sudah pindah ke pihak mereka. Lalu, Wiwit kelihatannya mau bekerja dengan Pak Bayu untuk mengambil alih pabrik kita. Apa? Wiwit? Dia masih berani kembali? Iya, aku dengar mereka menyiapkan dokumen. Beraninya menyentuh pabrikku. Cepat siapkan mobil, aku harus pergi ke sukses. Iya, Pak Chandra. Pak Bayu, keuangan dan tim hukum sudah siap. Jumlah yang ditawarkan perusahaan kita bisa melunasi seluruh utang Logan dan sekaligus membeli kembali semua peralatan dan inventory. Sekarang kita tinggal menunggu Pak Chandra untuk tanda tangan. Tinggal proses transfer. Aku isi sih nggak masalah, tapi kita nggak boleh memecat pekerja lama Logan. Mereka harus dijaga. Mereka semua karyawan inti yang mengerti teknologi mesin litografi dan juga setia dengan sepenuh hati. Membiarkan mereka juga akan menjadi bantuan besar. Ya, Bu Wiwit. Pak Bayu,
Pak Chandra dari Logan sudah datang di gerbang pabrik. Bilang dia mau bertemu kalian. Aku nggak menyangka dia datang secepat ini. Bagus, ayo. Pak Chandra cepat sekali. Dapat berita kalau kita mau mengambil alih Logan. Kamu, Bayu? Apa artinya ini? Kamu mau ambil alih Logan bersama Wiwit? Karena kamu sudah tahu, kami nggak akan menyembunyikannya. Ya, kami mau membeli kembali Logan. Perusahaanmu dalam keadaan rugi. Kenapa nggak jual saja ke kami? Gak masuk akal. Bahkan kalaupun aku bangkrut, aku nggak akan menjualnya pada kalian. Wiwit, kamu itu sedikit hebat ya. Aku mengundangmu kembali untuk jadi direktur di grup Logan, tapi kamu nggak mau. Aku nggak berharap kamu punya kartu ini di tanganmu. Pak Chandra, kebangkrutan Logan tinggal menunggu waktu. Kenapa menunggu sampai sekarang? Kalau kamu cepat melepaskannya, para pekerja gak akan ada di posisi ini, di mana mereka gak digaji. Gak usah bicara lagi. Apapun yang terjadi, aku gak akan menyerahkan Logan. Dengar Pak Chandra, kami membeli kembali Logan sekarang. Itu akan kasih kamu sebuah kesempatan. Kalau kamu gak ambil, kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Berhenti mencoba mengintimidasiku. Jangan pikir kerjasama dengan Sean bisa membuatmu bersikap sombong. Biar ku kasih tahu. Grup Logan milikku. Akan membaik cepat atau lambat. Pak Chandra, kalau kamu mau tanda tangan, kamu akan tetap menerima kompensasi. Kalau kamu gak tanda tangan, bulan depan Logan akan mendaftarkan kebangkrutan. Saat itu, kamu gak akan menerima 1 sen pun. Benar sekali. Menjual Logan ke kami sekarang, bukan cuma kamu bisa bayar utangmu sebelumnya, tapi kamu juga bisa terima kompensasi yang cukup besar. Kalau kamu gak tanda tangan kontrak ini, kamu bukan cuma bangkrut. Bahkan gaji pegawai gak akan bisa kamu bayar. Bahkan kamu akan dapat resiko dan dituntut oleh pegawai. Kenapa menderita begitu? Apa yang mereka bilang juga benar. Logan sekarang mengalami banyak kerugian. Kalau orang-orang itu nggak aku gaji, mereka pasti akan membuat masalah. Sebaiknya aku dengarkan mereka dan menjual Logan. Pak Chandra, apa ini juga karena perasaanku pada pabrik? Aku minta ke Pak Bayu untuk kasih kamu tambahan kompensasi. Untuk kalian, itu cukup. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Halo semuanya, aku Wiwit. Mulai hari ini, aku akan menjadi direktur teknis dari pabrik ini. Di sini, aku mau kasih kalian 3 peraturan baru. Pertama, hargai teknologi, hargai para ahli. Semua perintah administratif gak boleh ikut campur dengan proses teknis. Bagus. Kedua, penghargaan dan hukuman yang jelas, cuman mempromosikan orang bertalenta. Mulai hari ini, bonus penilaian kerja dan promosi akan tergantung pada kemampuan, nggak dipengaruhi oleh pujian dan koneksi. Bagus. Ketiga, mereka yang mampu akan bangkit dan yang nggak mampu akan diturunkan. Aku akan membuat sistem evaluasi teknis dan sistem evaluasi posisi. Mereka yang mengambil kesempatan untuk memperkaya diri, aku sarankan segera pergi. Mereka yang punya kemampuan akan maju. Bagus, luar biasa. Aku sudah selesai bicara. Pertemuan ini selesai di sini. Bagus, luar biasa. Setelah itu, aku mempromosikan Pak Irwan sebagai Direktur Departemen Produksi, menjadi tangan kananku. Era teknologi dan kekuatan baru saja dimulai. Ini bukan cuma kejayaan guruku, tapi juga era dari Wiwit Lee.